Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Resti dan teman saya Erika Nisaul Mufidah. Di kelompok 9 ini kami akan membahas tentang analisis risiko dan analisis rasio. Analisis risiko dan analisis rasio ini kami membahas 3 poin. Yang pertama yaitu analisis sumber risiko, yang kedua yaitu risiko likuiditas jangka pendek, yang ketiga yaitu risiko likuiditas jangka panjang. Sumber-sumber risiko itu kami rangkumnya menjadi 4, yaitu internasional, domestik, industri, perusahaan. Dalam internasional itu sumber-sumber risikonya itu seperti ketidakstabilan pemerintah lokal, ketidakstabilan kebijakan pemerintah, pengambilan perusahaan oleh pemerintah, risiko perubahan kurs mata uang, dan resesi dunia. Yang kedua yaitu domestik. Dalam domestik ini sumber resikonya itu seperti resesi, inflasi atau deflasi, perubahan tingkat bunga, perubahan demografis, perubahan kebijakan dalam negeri, perubahan politik dalam negeri. Sedangkan dalam industri itu seperti perubahan teknologi, persaingan, perubahan kekuatan tawar-menawar dalam industri, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan industri, dan yang terakhir yaitu perusahaan. Perusahaan itu sumber-sumber risikonya itu seperti perubahan manajemen, perubahan strategis, risiko terkena bencana, risiko terkena tuntutan hukum. Tabel yang ditampilkan dalam layar ini adalah tabel yang menggambarkan kegiatan-kegiatan perusahaan dan kaitannya dengan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dengan kas. Ketika yang dianalisis itu operasi, maka kegiatan perusahaannya itu dalam hal profitabilitas perusahaan. Kebutuhan yang menggunakan kas itu kebutuhan modal kerja. Analisis yang digunakan dalam operasi ini yaitu likuiditas jangka pendek. Ketika analisis yang digunakan itu investasi, maka kegiatan perusahaannya yaitu penjualan aset perusahaan. Kemudian kebutuhan yang menggunakan kas itu kebutuhan investasi pada aktiva baru. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan likuiditas jangka panjang. Ketika analisis yang digunakan pendanaan, yaitu kegiatan perusahaannya kapasitas meminjam, kebutuhan yang menggunakan kas yaitu membayar utang dengan bunga dan kewajiban lainnya. Sedangkan analisis yang digunakan yaitu likuiditas jangka panjang. Berikut yaitu skema analisis risiko jangka pendek dan jangka panjang. Dalam likuiditas jangka pendek, rasio lancar itu kemampuannya yaitu dalam hal aktiva lancar, yang kebutuhannya utang lancar. Sedangkan rasio quick itu aktiva lancar dan persediaan dan utang lancar. Sedangkan rasio aliran kas operasional terhadap utang lancar itu aliran kas dari operasi dan utang lancar. Sedangkan analisis rasio aktivitas modal kerja itu perputaran piutang dagang dan persediaan. Sedangkan rasio interest coverage itu kemampuannya dalam hal pendapatan sebelum bunga dan pajak, dan kebutuhannya biaya bunga. Rasio aliran kas operasional terhadap total utang itu aliran kas dari operasi, kebutuhannya total utang. Rasio aliran kas operasional terhadap pengeluaran modal itu kemampuan aliran kas dari operasi dan pengeluaran modal. Tabelnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Dalam risiko likuiditas jangka pendek itu yaitu risiko yang memfokuskan pada kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam ini kurun waktunya yaitu kurang dari 1 tahun. Rasio analisis risiko likuiditas jangka pendek ini ada 5, yaitu yang pertama rasio lancar atau current ratio, yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio, yang ketiga yaitu rasio aliran kas terhadap utang lancar, yang keempat yaitu rasio aktivitas modal kerja, yang kelima yaitu rata-rata lamanya utang, persediaan dan piutang dalam hari. Kemudian selanjutnya yaitu rasio lancar atau current ratio. Apa sih rasio lancar itu? Rasio lancar merupakan instrumen untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan. Semakin tinggi current ratio, maka semakin liquid suatu perusahaan, dan itu sebaliknya. Rasio ini menunjukkan besarnya kas yang dipunyai perusahaan ditambah aset-aset yang bisa diubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun, relatif terhadap besarnya hutang-hutang yang jatuh tempo dalam jangka waktu dekat.
tidak lebih dari 1 tahun. Rumusnya current ratio ini tentunya yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Kemudian selanjutnya yaitu rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio ini yaitu semakin tinggi quick ratio, maka semakin liquid suatu perusahaan dan begitu sebaliknya. Dalam quick ratio, persediaan dikeluarkan karena dianggap sebagai aktiva lancar yang paling tidak liquid. Rumusnya itu yang pertama yaitu quick current asset dikurangi inventory, kemudian dibagi current liabilitas atau kas ditambah bank ditambah efek ditambah piutang dibagi current liabilitas. Yang terakhir yaitu rasio aliran kas terhadap utang lancar. Rasio ini menunjukkan sejauh mana kas yang dihasilkan dari operasi dapat menutupi kewajiban lancar perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah risiko yang dihadapi perusahaan. Rumusnya yaitu rasio aliran kas terhadap utang lancar, yaitu aliran kas dari operasi dibagi dengan rata-rata utang lancar. Baik, langsung saja saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu rasio aktivitas modal kerja. Rasio aktivitas modal kerja digunakan untuk menghitung seberapa cepat modal kerja itu berputar, atau untuk menghitung seberapa lama dana tertanam di modal kerja. Selain itu, rasio aktivitas modal kerja ini juga digunakan untuk mengukur aktivitas bisnis yang dibandingkan dengan kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar, sehingga banyaknya penjualan yang diperoleh perusahaan untuk setiap rupiah modal kerja dapat terlihat. Dengan kata lain, rasio aktivitas modal kerja ini digunakan untuk menghitung perputaran kecepatan modal kerja dengan menilai besarnya penjualan yang diterima oleh suatu perusahaan. Rumus untuk rasio aktivitas modal kerja ini ada dua. Yang pertama, perputaran modal kerja sama dengan penjualan dibagi dengan modal kerja bersih. Yang kedua yaitu perputaran modal kerja sama dengan penjualan dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar. Dan selanjutnya adalah rata-rata lamanya utang, persediaan, dan piutang. Semakin pendek siklus kas, berarti semakin cepat kas masuk ke perusahaan. Dengan kata lain, semakin besar kas masuk ke perusahaan, dan akhirnya semakin berkurang risiko likuiditas jangka pendek dari perusahaan itu sendiri. Siklus kas dihitung dengan rumus siklus kas sama dengan rata-rata umur piutang ditambah rata-rata umur persediaan dikurangi rata-rata umur utang. Yang selanjutnya yaitu resiko likuiditas jangka panjang. Resiko likuiditas jangka panjang mencerminkan ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jika perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan jangka panjangnya, maka perusahaan itu bisa dinyatakan bangkrut atau harus direorganisasi. Resiko likuiditas jangka panjang ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, rasio utang. Rasio utang atau debt ratio. Yang kedua, rasio interest coverage atau kemampuan membayar bunga. Yang ketiga, rasio aliran kas operasional terhadap total utang. Dan yang keempat, rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal. Langsung saja yang pertama, rasio utang atau debt ratio. Rasio utang digunakan untuk mengukur besarnya utang jangka panjang dalam struktur modal suatu perusahaan. Untuk menghitung rasio utang ini ada beberapa rumus atau variasi rumus. Yang pertama, rasio utang jangka panjang sama dengan utang jangka panjang dibagi utang jangka panjang ditambah modal atau saham. Untuk yang kedua, rasio utang modal usaha sama dengan utang jangka panjang dibagi modal saham. Yang ketiga,
rasio utang jangka panjang total aset sama dengan utang jangka panjang dibagi total aset. Yang keempat, rasio total utang total aset sama dengan total utang dibagi total saham. Yang kedua yaitu rasio interest coverage atau kemampuan membayar bunga. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi atau menutupi kewajiban bunga atas pinjamannya kepada kreditor. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur berapa kali pendapatan sebelum bunga dan pajak bisa menutup bunga. Rumus dari rasio interest coverage yaitu laba bersih ditambah banyak bunga ditambah pajak penghasilan dibagi biaya bunga. Yang ketiga yaitu rasio aliran kas operasional terhadap total utang. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari kegiatan operasi untuk menutupi atau memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan aliran kas untuk menutupi kewajibannya. Rumus dari rasio aliran kas operasional terhadap utang yaitu rasio aliran kas terhadap total utang sama dengan aliran kas dari operasi kas dibagi rata-rata total utang. Untuk yang terakhir, yang keempat, rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal. Rasio ini menunjukkan seberapa besar penggunaan arus kas operasi yang dihasilkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran modal. Analisis dari rasio ini juga bisa memberikan informasi seberapa besarnya aliran kas untuk menutupi pengeluaran modal yang diperlukan untuk investasi memelihara dan membangun pabrik atau bangunan. Kelebihan kas tersebut bisa dipakai untuk membayar hutang dan bunganya. Rasio aliran kas terhadap pengeluaran kas dapat dihitung dengan aliran kas dari operasi dibagi dengan pengeluaran modal, atau bisa juga dengan menggunakan alternatif rumus atau rumus yang paling simpel yaitu aliran kas sama dengan laba bersih ditambah dengan depresiasi. Mungkin cukup presentasi dari kami. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.